Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Babon Sejarah Nasional Indonesia Jilid yang keempat ini adalah berisi mengenai uraian atau narasi tentang keberadaan VOC di Indonesia yang sebenarnya didahului oleh pelayar-pelayar Portugis yang mencari rempah-rempah ya di Indonesia dan kemudian ditutup dengan peristiwa-peristiwa yang disebut gerakan-gerakan keagamaan yang terjadi pada masa itu. Nah, jadi buku sejarah jilid yang keempat ini memang harus dikembangkan dengan banyaknya penelitian terhadap arsip-arsip VOC ya, dan juga sumber-sumber dari Portugis ya. Jadi sebenarnya Hussein Jayadiningrat telah memberikan contoh bagaimana dia melakukan kritik sumber dari Babat Banten dengan sumber-sumber Portugis, Belanda, dan juga Inggris. Nah, sehingga sejarah Indonesia jadi tempat itu tidak dimonopoli oleh sumber-sumber dari luar. Nah, jadi sumber-sumber dari luar yang tadi dominan sekali, maka perlu dilengkapi dengan history from within. Ya. Jadi kita melihat pengalaman sejarah bangsa Nusantara ini ketika mereka mendapati adanya pedagang-pedagang dari Portugis, dari Belanda, dan juga dari Inggris yang kemudian mereka mencoba untuk melakukan kolonisasi. Nah, jadi kolonisasi mereka berkaitan dengan perdagangan. Jadi ini masa-masa emporium. Nah, memang tentu saja pada masa emporium ini contoh yang paling bagus dari kajian yang dilakukan oleh Anthony Reid. Ya, dia menulis sejarah ketika menyebut itu sebagai kurun niaga di Asia Tenggara. Jadi bukunya ini sangat penting untuk membicarakan kurun niaga di Asia Tenggara, tentu saja di Indonesia. Nah, ketika orang berbicara tentang waktu atau periode perniagaan atau emporium itu ya, di sini dibahas mengenai tradisi-tradisi dan kebudayaan yang berada pada kawasan Asia Tenggara. Nah, ini menarik sekali karena di situ ada semacam kebudayaan yang kelihatannya menunjukkan kekerabatan. Jadi misalnya kekerabatan bahasa, kekerabatan dalam pertanian, kemudian kekerabatan dalam bentuk tradisi-tradisi yang masih hidup di Asia Tenggara. Nah, Sartono Kartodirjo sendiri menulis buku yang sezaman ya dengan jilid 4 ini, yaitu dari masa sejarah Indonesia baru, dari masa emporium sampai imperium. Jadi ini menarik sebenarnya. Jadi kemungkinan munculnya dua buku ini karena jilid keempat tampaknya sangat kering. Nah, sehingga Sartono menulis buku ini sebagai sejarah Indonesia baru ya, karena ini dianggap memasuki masa baru ketika para
pelayar Portugis, Belanda dan Inggris memasuki Asia Tenggara. Jadi tentu saja dengan inspirasi yang ditulis oleh Anthony Reid ini yang kawasannya lebih luas Asia Tenggara, kemudian Indonesia oleh Sartono tadi, dari emporium hingga imperium, ini merupakan suatu hal yang sangat menarik karena sejarah Indonesia itu memang harusnya dikembangkan secara terus-menerus. Nah, bertalian dengan peristiwa gerakan-gerakan keagamaan ya, milenialisme atau milenium ya, gerakan milenium atau gerakan perlawanan dalam yang dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin agama, ada yang disebut tukang sihir, ada yang dukun dan sebagainya itu ya. Ini saya kira menurut sumber-sumber arsip sangat luar biasa. Jadi masih ada kemungkinan jilid keempat ini dikembangkan agar tadi informasinya atau narasi sejarahnya lebih baik gitu. Nah, jadi bisa sebenarnya bukunya Anthony Reid dan Sartono ini dijadikan model bagaimana mengungkap sejarah Indonesia pada masa-masa ketika VOC datang ke Indonesia dan kemudian yang diakhiri dengan peristiwa ya, gerakan-gerakan keagamaan ya, dan hal itu bisa dilakukan penelitian yang banyak sekali karena Sartono Kartodisyo mengatakan dalam disertasinya itu bahwa sumber-sumber mengenai gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia itu sangat banyak ya, diibaratkan seperti jamur yang bersemi pada musim hujan gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali itu diteliti mengenai peristiwa-peristiwa gerakan-gerakan itu. Dan saya kira gerakan-gerakan itu sangat menarik karena datanya dari arsip Belanda ya. Jadi tapi mungkin bisa juga ditambah dengan historiografi tradisional yang berbicara mengenai peristiwa-peristiwa itu. Karena bagaimanapun juga seringkali peristiwa-peristiwa sejarah menjadi ingatan kolektif masyarakat yang kemudian bisa juga diungkap meskipun tradisi-tradisi lisan itu kemungkinan sudah terkikis atau katakanlah sudah mengalami proses ya interpolasi dan juga proses pengurangan ya kisahnya itu. Tetapi bagaimanapun juga ya kita bisa mendapatkan gambaran mengenai kehidupan masyarakat Indonesia ketika VOC datang dan memasuki masa terakhir ya dari abad ke-18 dan memasuki abad ke-19. Jadi di sini merupakan sejarah abad ke-17 sampai abad yang akhir ke-18. Jadi satu abad yang berkaitan dengan VOC ya, yang disebut sebagai masa emporium menuju imperium atau yang disebut juga sebagai kurun niaga. Jadi mungkin kurun niaga akan lebih tua lagi, abad ke-15 ya. Dan tentu saja sumber history from within itu juga saya kira ada manuskrip-manuskrip yang berkaitan dengan perdagangan. Jadi sejarah nasional jilid yang keempat masih bisa dikembangkan dengan sumber-sumber yang dari luar, diperkaya dari luar, juga diperkaya sumber-sumber dari dalam. Nah akhirnya jilid keempat yang mungkin kita lihat tipis juga itu bisa dikembangkan
dengan mengambil model penelitian gerakan-gerakan keagamaan yang sudah pernah dilakukan oleh Sartono Kartodirjo dengan judul disertasinya Pemberontakan Petani Banten 1888. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.